Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini mari kita berdiskusi di modul 2.1. Forum diskusi eksplorasi konsep modul 2.1. Saya Sri Hilda Triana SPD, calon guru penggerak angkatan keempat dari SMP Negeri 4 Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Pertanyaan untuk diskusi daring. 1. Informasi atau fakta apa yang disampaikan dalam video dan artikel tersebut? 2. Gagasan baru apa yang Anda dapatkan dari video dan artikel yang Anda lihat? 3. Apakah yang menurut Anda akan sulit diimplementasikan? Mengapa? 4. Pertanyaan apakah yang masih Anda miliki atau klarifikasi apakah yang masih Anda perlukan terkait dengan isi video dan artikel tersebut? Menjawab pertanyaan pertama, yaitu informasi atau fakta apa yang disampaikan dalam video dan artikel tersebut. Video 1 berisi informasi tentang strategi pembelajaran diferensiasi yang harus kita pahami, yaitu tentang 3 aspek pemetaan kebutuhan murid sebagai dasar guru dalam melaksanakan praktik pembelajaran diferensiasi di kelas. 3 aspek kesiapan belajar, yaitu 1. Kesiapan belajar, 2. Minat belajar, dan 3. Profil belajar. Berikut 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. 1. Diferensiasi konten. Konten yaitu materi yang diajarkan kepada murid kita, seperti halnya pemilihan konten berdasarkan minat belajar murid, kombinasi kesiapan minat dan profil belajar murid. Tomlinson memberikan kita alat equalizer yang membantu guru dalam mengukur kesiapan belajar murid. Guru dapat melihat kesiapan belajar murid. Apakah murid siap belajar secara konkret atau belajar secara abstrak? Diferensiasi konten berdasarkan minat murid. Guru dapat menyediakan jenis-jenis topik yang mereka minati sesuai dengan pokok bahasan atau materi pembelajaran. Diferensiasi konten berdasarkan profil belajar murid. Guru harus memahami gaya belajar murid yang lebih cenderung kepada pembelajaran visual, audio, bahkan audio visual. 2. Diferensiasi proses. Murid memahami atau memaknai informasi atau materi yang dipelajari, sehingga hal ini dapat dilihat saat proses bagaimana murid memahami materi yang dipelajari. Pemilihan kegiatan pembelajaran apakah dalam bentuk individu atau kelompok, serta kemampuan murid dalam belajar atau mengerjakan tugas secara mandiri. Apakah masih diperlukan bimbingan atau hanya dengan sedikit bimbingan? Yang ketiga, diferensiasi produk. Produk berupa tagihan atau hasil yang diharapkan dari murid setelah proses pembelajaran, baik berupa hasil tes, presentasi atau diskusi, pertunjukan, pidato, diagram, dan lainnya yang mencerminkan pemahaman murid dari tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran. Diferensiasi produk meliputi A. Memberikan tantangan atau variasi dan memberikan murid pilihan bagaimana mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Sedangkan video 2 berisi mengenai informasi tentang lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran diferensiasi yang dapat dibangun dengan membuat learning community atau komunitas belajar. Yang berisi 1. Setiap orang dalam kelas akan menyambut dan merasa disambut dengan baik. Kedua, setiap orang di dalam kelas tersebut saling menghargai. 3. Murid akan merasa aman. 4. Ada harapan bagi pertumbuhan. 5. Guru mengajar untuk mencapai kesuksesan. 6. Ada keadilan dalam bentuk yang nyata. Dan yang ketujuh, guru dan siswa berkolaborasi untuk pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Adapun informasi atau fakta dalam artikel, menurut Tomlinson dan Moon 2013 mengatakan bahwa penilaian adalah proses mengumpulkan, mensintesis, dan menafsirkan informasi di kelas untuk tujuan membantu pengambilan keputusan guru. Di dalam kelas, kita dapat memandang penilaian dalam 3 perspektif. 1. Assessment for learning. Penilaian yang dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Yang kedua, Assessment of learning. Penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai, berfungsi sebagai penilaian sumatif. Yang ketiga, Assessment as learning. Penilaian sebagai proses belajar
dan melibatkan murid-murid secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Penilaian ini juga dapat berfungsi sebagai penilaian formatif. Selanjutnya, tema diskusi yang kedua yaitu gagasan baru apa yang Anda dapatkan dari video dan artikel yang Anda lihat. Gagasan baru yang saya dapatkan yaitu 1. Menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan menerapkan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi yaitu konten, proses, produk sesuai kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan belajar, minat, profil, dan belajar murid. 2. Membuat lingkungan pembelajaran diferensiasi yang dapat dibangun dengan membuat learning community atau komunitas belajar. Dan yang ketiga, menerapkan cara strategi penilaian formatif yang mungkin dapat dilakukan guru dengan mudah. Pertanyaan ketiga, apakah yang menurut Anda akan sulit diimplementasikan? Mengapa? Memahami tingkat kesiapan murid, minat belajar, serta profil belajar yang berbeda-beda. Karena sebagai guru mapel, saya tidak bisa bertemu setiap hari dengan murid di kelas yang sama. Hal inilah yang akan membuat saya sulit untuk mengimplementasikannya. Karena tentunya, untuk menciptakan pembelajaran yang diferensiasi diperlukan adanya kolaborasi baik dengan murid bahkan dengan orang tua serta kepala sekolah dan rekan guru yang lainnya. Pertanyaan terakhir, apakah yang masih Anda miliki atau klarifikasi? Apakah yang masih Anda perlukan terkait dengan isi video dan artikel tersebut? Pertanyaan saya, bagaimana cara dalam memenuhi kebutuhan murid saat melakukan pembelajaran diferensiasi di kelas agar tidak ada murid yang merasa dikelompokkan? Dan apakah akan ada rancangan pelaksanaan pembelajaran yang dibuat khusus untuk pembelajaran diferensiasi ini? Sekian forum diskusi eksplorasi konsep kali ini. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.